Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Pak Catur Nugroho selaku dosen mata kuliah Cyber Security Management. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hari Mauladi, mahasiswa S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi UAS yang saya beri judul Benteng Digital di Perbatasan, yaitu analisis standar dan strategi kesadaran keamanan siber di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sistem CISA yaitu sistem aplikasi mandiri yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mempermudah pengguna jasa, baik PPJK maupun importir, stakeholder dalam menjalankan layanan kepabeanan. Meliputi 3 pilar, yaitu penerimaan negara, rahasia dagang, dan keamanan nasional. Penerimaan negara di dalamnya ada data transaksi, pajak, dan cukai yang bernilai triliunan rupiah. Lalu rahasia dagang yang meliputi profiling entitas, perusahaan, detail manifest, dan rantai pasok industri. Yang ketiga, keamanan nasional. Latar belakang dan urgensi. Transformasi digital sistem kepabeanan melalui CISA 4.0 menempatkan DJBC sebagai pengelola data logistik strategis negara. Perlindungan aset informasi dari eskalasi ancaman siber merupakan prioritas kritikal untuk menjaga stabilitas keamanan penerimaan negara, arus logistik, dan kelancaran perdagangan internasional. Mengapa DJBC membutuhkan keamanan kuat? DJBC menjalankan layanan kepabeanan dan cukai yang sangat bergantung pada data, aplikasi, jaringan, pertukaran informasi, serta kesinambungan layanan pemerintah. Lalu, apa aset yang harus dilindungi? Di dalamnya terdapat data transaksi, dokumen, identitas pengguna layanan, infrastruktur TIK, perangkat kerja, integrasi pihak eksternal, serta reputasi dan kepercayaan publik. Tujuan analisis menilai penerapan strategi keamanan informasi, memetakan ancaman dan kontrol, serta menyusun rekomendasi peningkatan yang realistis dan terukur. Landasan regulasi. Perpres 95 tahun 2018, PMK 110 tahun 2024, Perpres 82 tahun 2022, Undang-Undang 27 tahun 2022, dan SNI IEC 27001/2022. Di sini ada peta ekosistem data terintegrasi DJBC. Pertama, pengguna jasa atau importir-eksportir via portal melakukan akses ekosistem DJBC untuk memproses PIB dan PIB mereka melalui sistem CISA yang nanti akan nge-link ke LNSW atau Lembaga Nasional Single Window dan Kementerian Keuangan. Kebijakan keamanan informasi DJBC. Landasan hukum dan operasional terpusat. ISO IEC 27001, penerapan sistem manajemen keamanan informasi berbasis risiko untuk menjaga data kepabeanan. Lalu ada SPBE sesuai Perpres nomor 95 tahun 2018. Kepatuhan terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik, memastikan auditabilitas dan interoperabilitas yang aman antar instansi pemerintah. Penerapan standar ISO. Sistem manajemen keamanan informasi DJBC secara formal telah mengadopsi standar internasional guna menjamin data kepabeanan. Manajemen risiko proaktif, pelaksanaan identifikasi, analisis, dan mitigasi kerentanan secara berkala terhadap seluruh aset TI kritikal DJBC. Lalu ada kesadaran keamanan program, penguatan human firewall melalui pelatihan kesadaran keamanan siber berkelanjutan bagi pegawai guna meminimalisir resiko social engineering. Yang terakhir, kepatuhan regulasi nasional, penyelarasan tata kelola keamanan dengan mandat UU Perlindungan Data Pribadi. Integritas data bea cukai, terdapat 3 pilar, yaitu people, manusia, proses, yaitu proses itu sendiri, dan teknologi. Untuk manusia, beberapa kali dalam setahun terdapat pelatihan wajib atau security awareness melalui e-learning yang bisa diakses melalui portal KLC atau Kemenkeu. Lalu ada budaya lapor insiden dan penegakan disiplin akses pegawai. Yang kedua, proses.
SOP akses data, klasifikasi aset informasi, manajemen risiko, dan audit ISO berkala. Teknologi, next gen firewall, enkripsi end-to-end, intrusion detection system, IDS, dan autentikasi multifaktor MFA. Ketiga pilar ini harus sejajar. Teknologi secanggih apapun akan runtuh jika pilar manusia mudah dijebol. Lapisan pengendalian teknis dan operasional. Yang pertama ada TTE atau tanda tangan eksternal dan enkripsi data. Implementasi TTE tersertifikasi BSSN dan sistem enkripsi end-to-end untuk memvalidasi dan melindungi integritas dokumen perizinan maupun logistik. Jadi dokumen yang keluar baik antar internal maupun eksternal dalam instansi kami sudah melalui tanda tangan barcode atau TTE yang di dalamnya ketika ingin mengeluarkan dokumen tersebut melalui tanda tangan dapat diakses melalui password yang kita daftarkan di BSSN. Yang kedua, perlindungan jaringan, pemanfaatan next generation firewall, intrusion detection system, dan adopsi kerangka arsitektur Zero Trust Network Access. Yang terakhir, kontrol akses, IAM, penegakan regulasi role-based secara ketat pada aplikasi sentral C.4.0 dan kewajiban autentikasi ganda. Human error, yaitu celah terlebar di benteng pertahanan. Lapisan teknologi firewall DJBC mampu menahan jutaan serangan siber otomatis setiap harinya. Namun, seorang peretas hanya butuh satu pegawai yang tidak waspada. Karena Anda bukan sekedar pengguna sistem, tapi Anda adalah penjaga gawang utama keamanan nasional. Dampaknya, insider, threat, dan physical breach. Meninggalkan komputer meja atau PC dalam keadaan login saat istirahat, atau mencolokkan flash disk tidak dikenal ke jaringan internal bea dan cukai. Spear phishing kepabeanan, yaitu email palsu menyamar sebagai importir merah atau instruksi pajak mendesak berisi lampiran malware. Probabilitasnya password sharing, meminjamkan akun CISA atau login portal kepada rekan kerja atau pihak ketiga dengan alasan mempercepat proses layanan. Lalu di sini ada beberapa perilaku beresiko dan solusi prosedur yang aman. Perilaku beresiko itu yang pertama fisik, meninggalkan meja kerja dengan layar CISA atau email terbuka. Solusinya adalah selalu mengunci layar atau sleep atau men-shutdown sebelum meninggalkan meja walau hanya 1 menit. Kita luangkan waktu. Yang kedua, credential, menggunakan password yang sama untuk akun DJBC dan media sosial pribadi. Solusinya, gunakan passphrase panjang, minimal 12 karakter berbeda untuk tiap sistem dan aktifkan 2FA. Misalnya password yang kami gunakan itu pertama diwajibkan menggunakan huruf besar pada awal kata, lalu dilanjutkan dengan huruf kecil, angka, dan terakhir tanda baca. Lalu komunikasi, meneruskan dokumen internal yang bersifat sensitif atau rahasia via WhatsApp group eksternal. Solusinya adalah gunakan kanal komunikasi resmi Kemenq DJBC untuk pertukaran data klasifikasi rahasia. Protokol respons insiden siber. Jika Anda curiga terjadi pelanggaran, yang pertama isolasi, jangan panik, segera putuskan koneksi internet atau cabut kabelan, jangan shutdown komputer jika dicurigai ada ransomware. Yang kedua, amankan bukti, foto layar jika ada pesan aneh, menggunakan smartphone, jangan mencoba memperbaiki sendiri. Yang ketiga, laporkan segera. Hubungi service desk TIK DJBC atau petugas keamanan informasi di unit kerja Anda tanpa menunda. Yang keempat, evaluasi. Ikuti arahan tim IT dan jadikan insiden sebagai lesson learned bagi unit kerja. Yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi peningkatan. Evaluasi kesiapan institusi. DJBC telah membangun ekosistem keamanan informasi yang mature. Pengesahan sertifikasi ISO 27001 dan aktivasi CSIRT Bea Cukai membuktikan komitmen institusi dalam melindungi keamanan siber nasional dan logistik ekonomi. Rekomendasi strategis ke depan, integrasi dengan AI untuk mendeteksi anomali perilaku ancaman secara real time. Yang kedua, pelaksanaan simulasi cyber threat test. Yang ketiga, pembaruan instrumen kebijakan internal. Tidak ada celah di perbatasan fisik. Tidak boleh ada celah di perbatasan digital. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.